Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur pagi ini kami hendak beraktivitas. Namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di saat kami beribadah ada saja oknum yang tak setuju, oleh karena itu kami mengundang kuasa-Mu yang dahsyat untuk mengikat semua kuasa kegelapan yang tidak senang dengan firman Tuhan. Semuanya kami tolak dalam nama Yesus. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Mazmur Daud, Mazmur 86 ayat 3-6. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Saudaraku, Mazmur Daud ini sebagai seorang anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia menyampaikan permintaan atau minta pertolongan atau permohonannya kepada Tuhan. Di sini kita baca Daud mengakui Tuhan itu, Yahweh itu atau Yeshua HaMashiach Elohim itu adalah Allahnya. Di sini dia katakan, Engkau adalah Allahku. Jadi pada saat perjanjian lama saudaraku, Tuhan Yesus belum datang ke dunia, maka pada umumnya orang yang percaya kepada Tuhan itu menyebut nama Allah itu Yahweh. Sementara Yahweh itu adalah nama yang sangat kudus, jadi tidak selalu disebutkan nama itu. Maka mereka mengganti nama itu dengan Elohim, ya, dengan Yeshua. Nah, tapi di sini dia mengakui bahwa Engkau adalah Allahku. Jadi Daud ini terlebih dahulu sebelum dia meminta atau sebelum dia menaikkan doa permohonannya kepada Allah, dia mengakui terlebih dahulu bahwa Tuhan itu adalah Allah, ya, Yahweh itu adalah Allahnya, ya. Lalu dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, di sini baru dia sampaikan permohonannya kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Nah, ini saudaraku yang perlu kita contoh teladani dari Daud ini, bahwa dia sebelum dia meminta permohonan doanya, pertolongannya kepada Tuhan, dia terlebih dahulu mengakui kuasa Tuhan itu. Dia mengakui Tuhan itu adalah Allahnya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara dalam hidupnya. Jadi pengakuannya itulah yang terlebih dahulu. Nah, tentunya kita juga harus demikian. Ketika kita ada permohonan doa kita, jangan kita langsung berkata-kata permohonan kita saja yang kita utarakan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita akui terlebih dahulu kuasanya, keagungannya, ya, kekuatannya, ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, jadi di sini juga dia katakan bahwa
Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Nah, berseru saudaraku artinya menyaringkan suara kepada Tuhan untuk menyampaikan permohonan kita atau menyampaikan apa yang kita inginkan tadi. Nah, ini kita sampaikan kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Kalau berseru itu biasanya dengan suara yang nyaring. Dan yang dilakukan Daud di sini adalah sepanjang hari. Nah, kita bagaimana? Apakah kita tahan berdoa atau kita bermohon kepada Tuhan ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Apakah kita tahan berdoa untuk beberapa jam, saudaraku? Tuhan mengatakan berjaga-jagalah 1 jam saja supaya kamu tidak dikenai oleh pencobaan. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi di sini Daud mengatakan, aku berseru kepadamu sepanjang hari. Nah, saudaraku, sepanjang hari. Jadi dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari Tuhan Daud sampaikan kepada Tuhan. 12 jam dalam pagi sampai malam hari dan 12 jam tengah malam sampai pagi hari. Nah, itu semuanya dilakukannya dengan pengakuannya kepada Tuhan bahwa dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia mengakui keagungan Tuhan, dia mengakui kedahsyatan Tuhan, mengakui kemampuan Tuhan pasti dapat melakukan segala perkara. Apapun yang dikehendaki hatinya, pasti Tuhan akan menjawab. Nah, di sini kita lanjutkan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Nah, jadi ketika dia mempunyai permasalahan, saudaraku, kita juga sama seperti Daud ini. Ketika kita punya masalah, kita punya problema yang harus kita selesaikan, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Kalau Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ternyata kita hanya bisa bersukacita, saudaraku, hanya di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Daud tahu dia bahwa yang memberi sukacita itu adalah Tuhan. Maka dia katakan, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Nah, jadi memang kita harus berserah penuh kepada Tuhan setiap hari, saudaraku, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Nah, ini dia pengakuan lagi. Jadi ketika dia bermohon kepada Tuhan, lalu dia mengakui terlebih dahulu kekuatannya, keagungannya, kebaikannya. Nah, di sini juga di ayat berikutnya dikatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik. Nah, jadi pengakuan lagi. Dan suka mengampuni. Ya, jadi selain dari Tuhan itu baik, maka dia juga suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Nah, inilah pengakuan Daud bahwa Tuhan itu baik, ya, suka mengampuni dan berlimpah kasih setianya bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, ternyata bukan untuk Daud saja, saudaraku, tetapi siapapun kita yang berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu suka mengampuni, Tuhan itu berlimpah kasih setianya ketika semua orang yang mau berseru kepada Tuhan. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi apa masalahmu hari ini, saudaraku? Mari datang kepada Tuhan, karena Dia dapat membuat kita bersuka cita, karena Dia mau mengampuni, Dia baik, Dia berlimpah kasih setia bagi semua orang yang mau berseru kepadanya. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Nah, ini dia. Jadi ketika dia sudah mengakui lagi bagaimana kasih Tuhan tadi, bagaimana kebaikannya, bagaimana
kemauannya untuk mengampuni dan kasih setianya besar, maka dia mengatakan barulah disampaikannya lagi permohonan doanya. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Nah saudaraku, ini yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, bahwa setiap hari ada saja masalah, problema, tantangan hidup yang kita alami, entah itu soal ekonomi, soal keluarga, soal pekerjaan, dan segala usaha yang kita lakukan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Semua itu kita bisa menaikkan ucapan syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, mengakui segala keagungannya dan kebaikannya, dan bagaimana dia mau mengasihi kita, dia mau mengampuni kita dari segala kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ketika kita mau mengakui kedahsyatannya, kekuatannya, keagungannya, kemuliaannya, maka permohonan bisa kita sampaikan kepadanya, supaya apa yang kita kehendaki, saudaraku, seturut dengan kehendak Tuhan juga, maka itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari saudaraku datang kepada Yesus seperti yang dilakukan Daud tadi. Dia berseru bahkan sepanjang hari, saudaraku, tidak hanya 1 jam saja, tapi dia sepanjang hari berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi mari jangan selalu kita abaikan, beri waktu kita untuk boleh datang kepada Tuhan setiap hari, supaya kita selalu dapat kasih karunia yang berlimpah, karena Tuhan itu baik dan dia mau mengampuni kita dari segala kesalahan kita, dan dia akan melepaskan kita dari segala permasalahan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Bagaimana firman yang boleh kami dengarkan dari Daud, dia bermohon kepadamu Bapa. Terlebih dahulu dia mengakui kuasa-Mu, kekuatan-Mu, dan keagungan-Mu, bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu biarlah kami senantiasa juga boleh datang kepadamu, berseru kepadamu, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala, menolong kami dalam segala perkara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang kepadamu, sujud menyembah-Mu di bawah kaki salib-Mu, untuk boleh kami dapat perlindungan-Mu, boleh kami dapatkan kasih setia-Mu dalam segala kehidupan kami. Apapun tantangan hidup yang kami alami, sakit penyakit yang kami alami, semua Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau yang melepaskan kami dari segala permasalahan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, hormat kepadamu, pujian bagimu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.